Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang istilah Cardano ya, dimana Cardano salah satu blockchain yang berbasis sains dan akademi ya. Dan di video selanjutnya, di part berikutnya, yaitu di part 2, membedah isi teknologi Cardano ya. Seperti apa sih teknologi Cardano itu? Oke, kita bahas dari sekarang. Membedah isi teknologi Cardano. Dalam artikel sebelumnya, teman-teman semua mengetahui bahwa jaringan Cardano diciptakan berdasarkan kajian sains dan akademis yang cukup kompleks ya. Namun seperti apa sih cara kerja teknologi Cardano dan bagaimana perkembangannya ke depan? Oke, simak video ini, jangan di skip. Mengenal komponen di teknologi Cardano. Cardano didirikan berbasis data-data dan kajian akademis yang teliti, makanya sangat pengembang pun tak main-main dalam membangun arsitektur jaringan Cardano. Salah satu keseriusan tersebut bisa teman-teman perhatikan ya di struktur jaringan utama blockchain Cardano. Blockchain lain boleh saja memiliki satu jaringan utama, namun Cardano justru memanfaatkan dua lapis jaringan utama di dalamnya, yakni Cardano Settlement Layer atau CSL dan Cardano Computation Layer CCL. Melalui dua jaringan tersebut, Cardano ingin menghindari masalah macetnya proses transaksi yang kerap berujung pada kenaikan biaya transaksi seperti di dalam jaringan lainnya ya. Dengan kata lain, hadirnya perbedaan antara jaringan khusus transaksi dan komputasi dalam tubuh Cardano memungkinkan jaringan tetap bisa menjalankan fungsi tata kelolanya tanpa mengganggu jalannya transaksi. Di samping itu, Cardano juga mempunyai beberapa jaringan ekstra hidden chain ya, yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kedua lapisan. Arsitektur jaringan seperti demikian memudahkan Cardano melaksanakan soft fork ya, ketimbang jaringan lain di jaringan contoh Ethereum. Misalnya implementasi soft fork terbilang sukar lantaran tidak ada perbedaan mencolok ya, antara lapisan-lapisan jaringan. Lantas seperti apa sih penjelasan detail masing-masing lapisan jaringan tersebut? Oke, pertama, Cardano Settlement Layer CCL atau CCL adalah lapisan jaringan yang bertindak sebagai lokasi di mana pemilik token bisa menerima dan mengirim ADA dengan biaya transaksi minimum. Proses pencatatan transaksinya ya mirip seperti sistem digital buku besar Ledger, akuntansi layaknya Bitcoin, namun dilengkapi dengan fungsi khas jaringan Cardano. Kedua yaitu Cardano Computation Layer CCL. CCL merupakan sekumpul protokol yang menjalankan fungsi smart contract ya, memastikan aspek keamanan jaringan dan memungkinkan operasi fitur seperti lainnya di jaringan, sehingga bisa dibilangnya bahwa CCL adalah tulang punggung utama jaringan Cardano. Ketiga ada Ouroboros Protocol. Di samping itu, algoritma konsensus proof of stake Cardano yang bernama Ouroboros pun terletak di jaringan CCL. Menariknya ya, Ouroboros menggunakan ilmu matematika untuk menyokong aspek keamanannya. Fakta unik lainnya, seluruh aktivitas yang memanfaatkan algoritma konsensus ini wajib ditinjau oleh para pakar Cardano. Mekanisme konsensus Ouroboros ya. Ouroboros juga berbeda dibanding jaringan lainnya memanfaatkan sistem serupa. Sekedar informasi ya, algoritma konsensus Ouroboros dianggap aman jika 51% dari total pemegang suaranya dikendalikan oleh etis yang bertanggung jawab. Syarat ini lebih rendah dibanding protokol proof of stake ya lainnya yang mematok angka 67%. Lebih lanjut, proses validasi blok transaksi di Ouroboros menggunakan sistem finalisasi berdasarkan probabilitas. Sistem ini justru mirip seperti algoritma konsensus proof of work ya, mengingat mayoritas jaringan berbasis proof of stake selalu menggunakan sistem finalisasi berbasis suara absolut. Namun ciri khas ini membuat validasi transaksi di jaringan Cardano terbilang lebih efisien ya dibanding jaringan lainnya. Keempat ada EVOS dan slots ya. Protokol Ouroboros membagi waktu transaksi berdasarkan satuan bernama EVOS, kemudian masing-masing EVOS akan dicincang kembali menjadi satu lebih kecil bernama slots. Dalam Cardano selalu
dalam Cardano ya, satu blok transaksi diharapkan bisa tercipta dalam kurun satu slot atau setara dengan 20 detik. Untuk memimpin jalannya transaksi, jaringan akan memilih pemimpin slot leaders yang kesempatan untuk dipilihnya didasarkan atas jumlah koin ada yang mereka miliki. Agar proses pemilihan slot leader lepas dari unsur kecurangan, jaringan Cardano mengimplementasikan sistem pemilikan acak mirip seperti sistem Home Pimpa. Ya, teman-teman tahu ya tentang permainan Home Pimpa dengan melempar koin ya, atau sweet, atau ya intinya memilih acak ya. Setelah terpilih setiap slot leaders nanti hanya akan berhak memverifikasi satu blok transaksi saja. Berikutnya di terakhir ada Eskill ya. Eskill adalah bahasa pemrograman dengan derajat toleransi kesalahan tinggi yang digunakan di jaringan Cardano ya. Bahasa pemrograman ini memang jarang digunakan di industri blockchain ya, namun cukup marak digunakan oleh kalangan akademis. Eskill juga memungkinkan terjadinya verifikasi menggunakan ilmu matematika, sehingga tidak heran ya ia digadang sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling aman dengan mekanisme verifikasi yang cukup kokoh. Oleh karenanya, bahasa pemrograman Haskell diharapkan bisa memperkuat aspek keamanan dan infrastruktur aplikasi tersentralisasi yang kadang berisikan aset kripto senilai miliaran dolar Amerika Serikat di atas jaringan Cardano. Oke, lanjut kita menjelajahi peta jalan Cardano. Cardano adalah sebuah jaringan yang diharapkan bisa terus berevolusi ke depan ya. Oleh karenanya ia pun membagi tahap perkembangannya menjadi 5 fase. Jadi ini roadmapnya ada 5 fase ya, dimana setiap fase berfokus pada pemasangan fungsi spesifik di jaringan Cardano. Uniknya, nama setiap masing-masing fase tersebut terinspirasi dari nama-nama ahli ilmu ya, pengetahuan yang punya sumbangsi besar atau mungkin prioritas besar ya di bidangnya masing-masing ya. Lantas seperti apa sih penjelasan lengkap masing-masing tahap pengembangan Cardano? Di tahap pertama ada tahapan Byron ya, atau era pembangunan fondasi Cardano. Tahap Byron diambil dari nama Lord Byron, ayah dari ahli matematika Ada Lovelace ya. Seperti dijelaskan di artikel sebelumnya, Ada Lovelace merupakan inspirasi dari nama token asli Cardano bernama Ada. Jadi dalam fase ini Cardano berfungsi menciptakan arsitektur jaringan dan menguji cobakan fungsi-fungsi dari Cardano agar jaringan bisa berjalan dengan lancar. Dan itu juga di tahap Byron, Cardano juga melancarkan upaya untuk menggait komunitas sendiri ya. Oleh karena itu tak heran jika tahap Byron dimulai September 2017 pertama dengan peluncuran versi pertama Cardano. Di tahap kedua ada tahap Shelly ya, atau era desentralisasi. Fase Shelly adalah tahap di mana Cardano meluncurkan jaringan utamanya dan mulai upaya desentralisasi di dalamnya dengan jumlah pengguna yang lebih banyak ketimbang era Byron. Fase Shelly diharapkan bisa meningkatkan aspek keamanan dan performa jaringan Cardano. Nama Shelly sendiri diambil dari penulis bergenre horror Frankenstein ya, Mark Shelley ya. Pemilihan nama ini cukup unik lantaran mencerminkan ambisi Cardano untuk menciptakan jaringan yang beroperasi secara otonom, mirip seperti makhluk rekayasa Frankenstein. Memulai fase Shelly pada 29 Juli 2020 lalu, yang ditandai dengan aktivasi algoritma konsensus Proof of Stake ya, dan penawaran program staking ke panggungnya. Ketiga ada tahap Yugen ya, era implementasi smart contract. Fase Yugen adalah tahap di mana Cardano mulai menginstalasi teknologi smart contract ya di dalamnya agar komunitas kripto bisa mengembangkan aplikasi terdesentralisasi di atas jaringan Cardano. Hal ini diharap dapat menambah nilai guna Cardano ya, selain sebagai jaringan blockchain biasa semata. Jadi fase Queen ini yang namanya diambil dari ahli komputer Amerika Serikat ya, Joseph Quinn ya, dimulai pada September 2021 lalu. Keempat ada tahap Basho ya. Basho, era peningkatan skalibilitas jaringan Cardano. Di dalam fase ini Cardano berniat mengoptimalisasi skala jaringan agar protokol Cardano bisa mudah berinteraksi dengan jaringan lainnya. Untuk menuju hal tersebut ya, Cardano akan melancarkan dua aksi penting selama tahap yang namanya terinspirasi dari penyair Jepang ya, Matsuo Basho tersebut. Jadi di fase keempat ini terinspirasi dari nama penyair Jepang ya, Matsuo Basho.
Pertama, Cardano akan memperkenalkan jaringan ekstra ginseng ya, bernama Hydra 2 yang bisa digunakan untuk memecah-mecah ya transaksi demi mengurangi kepadatan lalu lintas transaksi tanpa perlu mengorbankan aspek keamanan jaringan. Kedua, Cardano akan meluncurkan standar pencatatan transaksi baru yang sesuai dengan standar saat ini, yakni UTXO, demi memudahkan akses interoperabilitasnya. Kelima, yaitu di tahap terakhir ada Voltaire era tata kelola ya. Jadi mulai fase Voltaire ini, Cardano ingin memperkenalkan sistem pemungutan suara yang lebih transparan dan adil, di mana setiap pemilik token benar-benar punya hak untuk menentukan masa depan jaringan Cardano ya. Jika tahap ini selesai, maka Cardano dianggap sudah memiliki sifat desentralisasi penuh, sehingga Ayuhoka pun tak akan ragu menyerahkan kepemilikannya jaringan Cardano ke komunitasnya. Fakta uniknya ya, nama Voltaire diambil dari penulis Prancis abad ke-17 yang kalau itu getol menyuarakan kebebasan hak sipil dan kerap disebut sebagai salah satu pionir utama revolusi Prancis. Semangat Voltaire tersebut dianggap senada dengan tujuan Cardano di tahap pengembangan akhir ini. Keren. Jadi sekilas tentang fitur ya Cardano di masa depan. Komponen Cardano yang berbasis itu, pengetahuan tersebut terdengar kompleks ya teman-teman. Kendati demikian, Cardano ternyata tidak lelah untuk terus berinovasi. Berikut adalah contoh inovasi yang tengah dikembangkan Cardano untuk menopang keandalannya jaringan di masa depan. Pertama, ada Plutus ya. Ini adalah bahasa pemrograman yang diharapkan bisa meningkatkan daya guna smart contract saat ini dengan memanfaatkan bahasa pemrograman high scale ya. Kedua, ada Marlow. Ini merupakan bahasa pemrograman khusus tingkat tinggi yang digunakan untuk membangun kontrak-kontrak diferensial di atas Plutus ya. Bahasa pemrograman ini mungkin berlaku bisnis dan keuangan yang awam ilmu kripto bisa menciptakan smart contract di jaringan Cardano. Ketiga, ada Extend UTXO. Ini adalah teknologi anyar yang memungkinkan penyederhanaan penciptaan smart contract dengan memecahkan eksekusinya ke dalam beberapa transaksi. Keempat, ada rekening bank tersentralisasi ya. Rencananya Cardano akan mengimpun token ada yang di sektor pemiliknya ke dalam satu dompet digital. Mirip seperti rekening bank tersentralisasinya, nantinya rekening ini akan dikendalikan oleh seluruh pemegang token ada, di mana dana ini dalamnya bakal dialokasikan untuk pengembangan proyek Cardano di masa depan. Lanjut dibahas berikutnya, apakah Cardano benar-benar lebih baik dari Ethereum? Secara kasat mata, Cardano dan Ethereum memiliki tujuan dan keinginan sama, yakni menjadi pemimpin platform smart contract sejagat ya. Namun masing-masing platform tetap punya masalah tersendiri. Di satu sisi, Ethereum memiliki masalah eskalabilitas transaksi ya, sebuah momok yang selama ini ditakutkan penggawa Cardano, Charles Hutchinson. Untungnya masalah tersebut bakal dipecahkan setelah Ethereum mengimplementasikan algoritma konsensus proof of stake di pembaruan jaringan teranyarnya. Bahkan dengan ukuran ekosistem yang besar, Ethereum digadang bisa memiliki eskalabilitas dan aspek keamanan yang lebih mantap ketimbang Cardano. Sementara di sisi lain, karakter Cardano yang mengedepankan riset dan tinjauan akademis membuat proses pengembangan jadi lama. Ujungnya ya, ia pun mukawala menyalip dominasi Ethereum dalam jangka waktu dekat. Intinya Ethereum dan Cardano mempunyai keunggulan masing-masing ya teman-teman. Namun agar sobat tidak bingung mampu melihat perbedaan di antara keduanya, berikut ringkasan distinksi ya, atau perbedaan dari Ethereum dan Cardano yaitu per Agustus 2022. Oke, jadi mengenal anggota ekosistem Cardano, terdapat beberapa aplikasi penarik yang dibangun di atas jaringan Cardano. Berikut contohnya ada SundaSwap ya. SundaSwap adalah platform exchange transaksi pertama yang muncul di atas jaringan Cardano. Kedua, ada Mildi ya. Mildi adalah platform pinjam meminjam aset kripto. Dengan kata lain, platform ini memungkinkan penggunanya untuk mengakses pendanaan dan menabung di jaringan Cardano. Ketiga, ada Osamfi ya. Osamfi adalah closepad perdana di jaringan Cardano. Melalui platform ini, pengguna bisa berinvestasi di token-token tertentu ya sebelum mereka benar-benar dilempar ke pasar. Keempat, ada CNVT ya, merupakan pasar non-fungible token NFT terbesar di jaringan Cardano. Namun CNVT nanti akan memiliki teman ya, lokal pasar lainnya bernama Filborit sebelum platform NFT besutan di Emurgo. Dan terakhir ada Papi ya. Papi adalah proyek metaverse pertama di jaringan Cardano. Meski memang tahap pengembangannya baru seumur jagung ya, namun fase berat metaverse sudah ngebet ya. Ini membeli lahan di dalamnya, bahkan beberapa di antara daerah merogoh kocek hingga 60.000 keping ada untuk membeli satu keping tanah di Pavia. Itu pembahasan part 2 di Cardano.
Semoga bermanfaat ya. Nanti next di part ketiga kita akan membahas tentang perkembangan koin AD yang berhasil menciptakan hal baru ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam.